Yes, so what I was trying to say, orang tuh lehernya pada patah semua kalau Medusa lewat. Dan yang bikin menawan banget adalah rambutnya dia, yaitu panjang, lebat, dan pokoknya really gorgeous. Kalah dia tuh mode-mode Pantene and the gang. Jadi ibaratnya ya gara-gara lo kecantikan sih, lo kebaikan gaya tuh. Makanya deh kuil gue jadi rusak, jadi kotor. It's all because of you, Medusa. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Medusa yo. It's been a while. Gue tau gue terakhir kali bikin Medusa itu tahun 2022, yaitu beberapa bulan lalu kan. But regardless, gue itu back with more content karena bagi kalian yang suka mitologi, I'm here. Dan beberapa dari kalian yang mana horornya aja semua paranormal, please. Buat hidup lo itu rada terang dikit gitu loh. Jangan paranormal mulu, yang horor mulu. Lu gak capek apa dengerin tentang pembunuhan lah, hantu ini itu. Deo! Daripada intro kepanjangan, untuk mitologi yang kali ini adalah gue mau ngebahas tentang Medusa. Yes, jadi Medusa nih konten gue ini sebenarnya ada karakter aslinya yaitu Medusa. And of course yang kalau sugar daddy-nya itu Kratos, pasti kalian tahu who Medusa is. Ngomongin God of War kok si Freyr ganteng ya. Stop, it's not about men right now, it's about Medusa. Now with all that being said ya, ini gue udah mulai masuk kontennya. So basically di Yunani aja, mereka itu percaya kok bahwa, bukan percaya oh dulu tuh ada Zeus, no. They actually took serious tentang mitologi Yunani. Yang dimana itu bukan lore atau cerita untuk anak-anak. It is actually a mythological stories yang selalu diungkit terus gitu loh. Dan banyak sekali referensinya di sejarah-sejarah dalam dunia ini, in real life. But now, gue ini mau ngomongin asal muasalnya kenapa sih kok nih Medusa terkenal dengan rambutnya yang banyak ularnya itu. What did she do? Apakah dia emang lahirnya udah kayak begitu? Dan kenapa dia selalu didepict menjadi seseorang wanita yang jahat? Padahal aslinya bukan kayak gitu. Now once upon a time, jadi ini dari awal banget ya. Di mitologi Yunani itu terdapat dua laut peru. Ada tukang di sebelah. Nah sebelum gue cerita, yes, gue emang udah pindah di studio baru, tapi ya yang namanya kebisingan itu nggak pernah bisa yang namanya ngelepasin dari hidup gue. Jadi di mitologi Yunani itu ada yang namanya dewa laut purba, dewa dan dewi laut purba, yang namanya adalah Phorcys dan Sito. Nah Phorcys dan Sito ini melahirkanlah seorang anak perempuan yang namanya itu Medusa. Tetapi dewa laut purba ini kan udah pasti bentukannya bukan kayak full manusia gitu ya. Jadi ada kearifan laut dan kearifan ikannya. Tapi si Medusa nih bener manusia, manusia. Tapi Medusa nih punya dua saudara cewek lainnya ya dari Phorcys dan Sito. Jadi mereka tuh punya 3 anak, Medusa dan 2 anak ini yang namanya adalah Steno dan Uriel. Now Steno dan Uriel ini merupakan Gorgons yang bisa dibilang manusia mix dengan ular. Jadi bentukannya bukan full manusia. Jadi mereka itu 3 bersaudara. Nah emang dari kecil ini si Medusa tuh udah ngefans banget sama sosok dewi yang namanya itu adalah Athena. Lo kalau nggak tahu Athena siapa, go check out in this video. Ya, gue belum bikin video si Athena. So next, okay? Ibaratnya kalau dalam mitologi Yunani ini bahasa simpelnya ya, Dewi Athena itu merupakan dewa kebijaksanaan, okay? The just. Pokoknya ibaratnya pada zaman dulu tuh figur equal rights lah, dan itu ada di Dewi Athena. Nah dia dari kecil nih si Medusa tuh ngefans banget sama Dewi Athena. To the point, pas lagi mereka kecil itu tuh selalu yang namanya mainan role playing bersama si Uriel dan Steno, yang dimana si Medusa itu berlagak menjadi Dewi Athena. Kayak begitu terus mereka mainnya. Now long story short, yang namanya anak-anak dan jadi tumbuh remaja, si Medusa nih kenalan lah dengan seorang cowok yang namanya adalah Iphiclus. Now the thing is, Iphiclus itu bucin banget sama Medusa. Tapi si Medusa nih ngeliat Iphiclus tuh udah kayak nakama aja gitu loh. Bener-bener ini sobat karib gua lah. I don't wanna do anything with him. We just wanna be friends. Dan akhirnya memang sering main terus. Jadi si Medusa tuh nggak cuma main sama saudaranya, tapi nambah nih plus one-nya si Iphiclus. Nah pada suatu hari kan lo tahu nih si Iphiclus tuh udah bucin kan sama Medusa, bener-bener kayak aduh gue seneng banget sama Medusa. Dia nekat dan nembak si Medusa. Do you wanna be my girl? Tetapi ya namanya Medusa, dia tuh dari kecil ibaratnya udah kenal Iphiclus, I like you. Dia juga sebenarnya seneng juga, but I think kita nggak bisa deh bersama. Begitulah jadi ditolak mentah-mentah sama Medusa. But like what I say, Medusa itu memang suka juga. Dan yang seperti sebelumnya kan gue udah kasih tahu kalau si Medusa ini ngefans banget sama Dewi kebijaksanaan si Athena ini. Yang dimana dia itu mempunyai mimpi kepengenan banget menjadi salah satu priestess untuk Dewi Athena. Priestess itu adalah pengikut
setianya, yang akan memberikan hidupnya itu hanya untuk Athena aja. Jadi benar-benar menyembah dan glorify Athena till the day she dies. What I'm trying to say is Medusa itu pengen banget menjadi bawahannya Athena langsung. Dan namanya kerja dengan seorang dewa atau dewi gitu kan ya, udah pasti tuh gede pressure-nya dan gak gampang. Jadi yang dia akan lakukan itu bukan sesuatu, yaudah deh kita tinggal nyembah aja. Hell no, it's not that simple. Salah satu syaratnya adalah kemurnian mutlak. Maksudnya adalah bawahan-bawahannya si Dewi Athena ini harus tetap virgin atau perawan. Jadi nggak boleh tuh yang namanya untuk bersetubuh dengan laki-laki, disentuh pun nggak boleh. So it's really sacred. Dan yes, di mitologi Yunani itu juga ada figur yang namanya Eros dan Aphrodite. Eros dan Aphrodite merupakan figur seksual dan sensual. Pokoknya tentang intimate, love, percintaan. That's what they do. Nah, dikarenakan ada eksistensinya mereka, bawahan-bawahan Athena itu harus yang namanya kuat banget di prinsipnya. Like, gua nggak bisa nih digoda sama Eros sama Aphrodite untuk melakukan hal-hal yang doing something like that. Untuk Medusa itu merupakan syarat yang sangat gampang karena memang dia dari awal niatnya untuk Athena aja. She's really strong, she wanna be independent. I like that. Now, long story short, she actually did. Dia akhirnya menjadi priestess di bawahnya Athena. Yang dimana setelah lama mengabdi sama si Athena, Medusa nih mulai berkembang kan, jadi tambah besar gitu kan. Tambah besar, kayak bahasanya salah deh tuh. Dia menjadi tumbuh dewasa. Nah, itu bahasa Indonesianya, tumbuh dewasa dan mulai banyak punya follower. Ya kalau kita kan follower Instagram, kalau zamannya mereka tuh bukan digital lagi, they actually follow her. Yang tadi yang nggak mau doa untuk Dewi Athena, mereka jadi datang ke kuil Athena untuk ngeliatin Medusa. That's how much they love Medusa. Tunggu. Yes, so what I was trying to say, orang tuh lehernya pada patah semua kalau Medusa lewat. Dan yang bikin menawan banget adalah rambutnya dia, yaitu panjang, lebat, dan pokoknya really gorgeous. Kalah dia tuh mode-mode Pantene and the gang. Cause Medusa had it all, she won. Nah, dikarenakan dia tuh bener-bener sosok yang beautiful, itu tuh nggak cuma secara fisik, tetapi what she did itu juga cantik. Jadi kayak langkahnya, bagaimana dia ngomong, berkomunikasi, dan dia nih si Medusa mempunyai ritual-ritual yang dia lakukan untuk menyembah Dewi Athena, dan ritual-ritual yang Medusa lakukan ini tuh digemari banyak orang. To the point dimana masyarakat yang tinggal di Yunani banyak yang ngedeclare bahwa Medusa itu jauh lebih cantik daripada Dewi Athena. Nekat bener emang. Lo nggak tahu how powerful gods and goddesses. Lu bayangin, dia lebih cakep dari Dewi Athena, langsung darah aja meninggal kan serem. So what's really going to happen, y'all? Dewi Athena dari Mount Olympus, dari atas banget tuh ngeliat nih ke bawah, anjing masyarakat gua bilang kalau gua lebih jelek daripada Medusa. Athena mengetahui bahwa pengikutnya Medusa ini lebih banyak daripada pengikutnya dia sendiri, yang dimana orang-orang pada datang ke kuil Athena bukan untuk me-worship Athena, malahan untuk memanjakan mata terhadap kecantikannya Medusa. There's something going on after this. Setelah melihat itu semua, si Athena masih menahan diri untuk memberi tindakan kepada Medusa, meskipun sebenarnya hal ini salah. Soalnya gini, Athena tuh nggak bisa secara langsung menyalahkan Medusa. Lah, orang Medusa nggak pernah nyalain apa-apa kok ke Athena. Dia malah ngebawa orang-orang untuk ke kuil Athena gitu loh. Dan si Medusa juga nggak pernah ada niatan, ayo sembah gua. Enggak, dia malah senang orang-orang pada datang. Dan Medusa tuh ngiranya mereka datang untuk menyembah Dewi Athena. So Medusa was never in the wrong. Athenanya aja nih jealous weh. Bahkan Athena pun ngeliat sendiri bahwa Medusa itu melakukan pekerjaannya sangat baik. Dia nggak pernah menyelono gitu loh, nyembah dia terus. She always been the employee of the month. Nama Athena jadi naik kan, gak secara langsung. Now long story short, dengan pengikut Athenanya ini lebih banyak, pada saat itu ada kampanye untuk menjadi pemimpin ibu kota. Dan pada saat itu Athena nih versus Poseidon. Jadi mereka berdua nih clashing mulu. Bagi yang gak tahu Poseidon itu siapa, Poseidon itu adalah dewa laut. Now with all that being said, kan tadi gue bilang tuh Athena tambah banyak kan pengikutnya. Athena menang lah, yang dimana nama ibu kotanya diganti menjadi Athens. Nah, kalian nih yang main God of War yang tahu mitologi Yunani, you know where Athens is. Bahkan sampai sekarang kalau kalian ke Yunani ada bener nama tempatnya Athens. It's real, it's lit. Nah, dikarenakan Athena menang dan mengambil ibu kotanya, diganti pula namanya jadi Athens. Poseidon yang merupakan pria alpha nggak terima dengan kekalahan ini. He's always been like, bitch, I am the god of sea. How did I get defeated by you? Jadinya dia memutuskan untuk balas dendam. Now this is the part yang dimana bikin gua ngamuk banget, cause I do love Medusa. Jadi Poseidon ini mempunyai, oh my gosh,
Sekarang bunyi seng. Poseidon memutuskan untuk membalas dendam dengan cara menggunakan priestess Athena yang paling setia, yaitu adalah Medusa. Agar nama Athena itu bakal jadi kotor, tercoreng, jelek, cancel. That's what she's going to get. Nah, pada suatu malam, Medusa ini sedang pergi ke pantai. Enjoy the sunset, you know what I'm saying? Like she just went to the beach. Dan pas lagi enjoy-enjoynya di pantai itu, tiba-tiba keluarlah dewa Poseidon ini ngebawa garpu. Apa sih? Kok garpu? A damn trident. That's what I was trying to say. Dan ketika dia datang, ia berusaha untuk meluluhkan hatinya Medusa ini. Because nobody can really resist Poseidon. I hate the fact that he's cool and handsome. But what he did is evil. So he's canceled. Oh yeah. Yes, even Medusa, dia pun luluh juga. Yes, she didn't deny bahwa Poseidon itu merupakan figur yang sangat menarik gitu loh. Thus, maka dari itu, karena Medusa masih punya prinsip yang menjadi independent woman for Athena, dia langsung nolehin mukanya. Udah lepasin gue, dia pengen cabut kan. Tetapi tetap ditahan sama Poseidon. Akhirnya tanpa pikir panjang, si Medusa langsung she hit him. I'm not even joking yo. Kalau kalian ngebaca atau ngeliat konten lain tentang Medusa, bener-bener ibaratnya menyerang Poseidon ya. Lalu pas lagi dia udah nyerang Poseidon gitu, nah Medusa langsung kaburlah ke kuil Athena, dimana dia tahu dia bakal berasa aman di kuil Athena tersebut ya kan. Tetapi Poseidon gak kendor. Medusa sampai ke kuil Athena ini yang sangat suci, yang dimana di tengah-tengah pengejaran si Poseidon ini diberhentikan oleh Iphiclus. Kalian masih ingat Iphiclus kan? Ya itu tuh orang yang ngebucin sama Medusa tapi ditolak cintanya. Tetapi yang namanya Iphiclus gitu ya, dibanding sama dewa laut Poseidon, dia langsung disentil aja langsung gone. Yes, gak ada tuh yang namanya dua sama sekali. Iphiclus cuma mencoba untuk stop Poseidon dan gagal. Gak pakai lama datanglah si Poseidon di hadapannya Medusa di dalam kuil sucinya Athena. Dan dalam kuil tersebut Medusa diperkaos sama si Poseidon. This is really messed up. Balas dendamnya berhasil. Poseidon langsung cabut, Medusa udah gak perawan lagi, di kuil suci pula. Jadi namanya Athena tuh sangat amat kotor sekarang. After the incident, Medusa merasa gagal, kotor, najis, ditambah lagi cacian dari Athena yang menganggap ini adalah sepenuhnya salah Medusa. Nah, dan Athena had the audacity bilang bahwa apa yang dilakukan itu dikarenakan Medusa itu terlalu flamboyan, terlalu dilihat banget, terlihat kecantikannya. Jadi ibaratnya ya gara-gara lo kecantikan sih, lo kebaikan gaya tuh, makanya deh kuil gue jadi rusak, jadi kotor. Bahkan dewa kelautan menjadi lupa diri dan sampai kelepasan gitu. It's all because of you, Medusa. Setelah kejadian itu, Athena nggak cuma marah-marah aja. Athena mengutuk Medusa menjadi yang kita kenal sekarang ini. Wanita buruk rupa yang mempunyai rambut dari ular-ular. She became really hideous, ya kan, kulitnya bersisik. It's not even the Medusa that they always know. Lalu dari kejauhan kuil Athena, ada si Iphiclus ini kan yang tadi dihentikan oleh Poseidon. Dia tiba-tiba mendengar suara tangisan, tapi ini suara tangisannya sangat familiar, yaitu tangisan Medusa. Dia melihat tulah figur Medusa dari kejauhan. Dia deketin dan berusaha untuk menenangin Medusa. Namun ketika si Iphiclus menghampiri Medusa, tidak disangka ketika Medusa balik badan melihat langsung ke matanya Iphiclus. Matanya Medusa itu membuat Iphiclus, teman sahabat dari kecilnya itu, menjadi batu. So not only she got a snake hair, she also got a stone gaze. Dengan hati yang bimbang dan sedih, Medusa larikan dari kuil itu. Tanpa sengaja nih, beberapa warga yang lagi lewat melihat tatapannya Medusa. Medusa juga ngeliat ke mereka, semuanya itu jadi batu. Dan beberapa warga yang tidak melihat ke Medusa tetapi ada di TKP, mereka kaget, wait, what's really going on in here? Dan jadi takut, they all went home. Langsunglah dibicarain bahwa Medusa sekarang berubah menjadi makhluk atau monster yang mereka tidak inginkan. Like they don't want that kind of creature in this town, in Athens. But the day after, semakin banyak korban dikarenakan orang-orang ini telah melihat matanya Medusa dan berubah menjadi batu. Akhirnya dikarenakan kejadian itu, Medusa tuh kayak really devastated. She didn't really know what to do. Dia sedih banget, dia nggak bisa nolongin juga. Dan akhirnya ia memutuskan untuk bersembunyi di sebuah kuil yang udah runtuh gitulah ya. Dan dia temukan di dalam hutan. She ran away, dia itu kabur demi mengurangi korban jiwa dan rasa malu. It's really sad, you know. Jadi dia tuh nggak pernah yang namanya ada niatan untuk bunuh orang-orang. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak nih jagoan-jagoan dari kampung ya kan, pengen ngenantang Medusa. Mereka pada nggak balik lagi, alias pada meninggalan juga jadi pada batu.
batu. Ya jadi pada badut lagi, pada jadi batu. Nah, akhirnya kan si Medusa jadi tinggal sendirian, dan dengan kehidupan barunya ini dia menjadi penyendiri yang dimana she lost her mind. Hidupnya dia itu full of rage, marah, kesedihan, and oh yes, she still survives dengan cara dia memburu binatang. So it's not like Medusa nggak perlu makan ini itu juga bakal meninggalan. No, she actually needed to eat dengan cara memburu binatang. Dimana di tengah-tengah perburuannya dia ini untuk makan, dia melihat ada bongkahan kecil, yaitu adalah bongkahan patung. Dan ketika ia lihat, itu merupakan bongkahan patung kepala Athena. Dari situ ia mulai teringat kembali bahwa kehidupan lamanya itu adalah hanya untuk menyembah Dewi Athena ini. Dan dia baru sadar bahwa tempat kuilnya ini nih yang reruntuhan, this abandoned temple, ternyata ini dulu milik Athena. Dan enggak secara langsung, Medusa tuh mikir mungkin gue bakal dapat redemption. Sedih ya, maksudnya dia tuh nggak pernah salah loh, tetapi ia berusaha untuk bertobat. Tobat ngapain, orang dia nggak pernah salah apa-apa. Akhirnya dikarenakan dia ngelihat bongkahan patung Athena itu, dia jadi kayak clear her mind off, dan Medusa balik melakukan ritual-ritual sebelumnya yang biasa dia lakuin dulu. Walaupun dia bentukannya udah jadi monster, hatinya itu tetap ya udah deh gue sembah Athena lagi. Ya ampun, sian banget ya anjir. Si Athena tuh dari Mount Olympus ngelihat apa yang dia lakukan, dan dia sangat bersalah anjir. Anjir, gue udah ngutuk dia masih nyembah gue. Ya ampun, tuh rasanya kayak gimana coba. Makanya jadi Dewi nggak boleh kayak gitu. Bahkan merawat kuilnya yang udah rusak itu menjadi kuil yang baik lagi. But with that being said, di tengah-tengah Medusa lagi membuat ritual memuja si Athena, tiba-tiba Medusa dengar dari belakang ada yang mengendap-endap gitu. Dia dengar ada yang jalan pelan-pelan. Medusa dengan agresif langsung nengok ke belakang, tapi dia langsung gak goyang. Nah kan bingung, Medusa tiba-tiba froze. What happened? Medusa sadar ada orang langsung nih ya di belakang dia, tetapi badannya itu ditutupi dengan equipment baru yang baru di-upgrade, yaitu adalah si orang ini memakai tameng Aegis di depan hadapannya. Kan tadi gue bilang di-upgrade kan equipmentnya, ini tameng bener-bener di-polish banget to the point. Itu tameng bener-bener kayak cermin. Dia melihat pantulan dirinya sendiri. Medusa langsung lengah dan ditebas palanya oleh seseorang yang di belakang tameng itu. She's dead. Dia mening. Nah, si penebas kepalanya Medusa, ini masih anonymous nih namanya, nanti gue reveal. Dia bawalah itu kepalanya ke Athena. Jadi gini, prinsipnya Athena adalah dia menyuruh si orang ini nih untuk menghentikan penderitaannya Medusa ini. Dan orang yang nebas kepalanya Medusa ini dikenal sebagai Perseus. Yes, kalian pernah nonton The Clash of the Titans, Attack on Titan, The Wrath of the Titans, itu tuh ada kayak namanya Perseus, ya itulah orangnya. Tetapi ketika Medusa itu mening, kalian tahu nggak sih, ketika Medusa selama itu menjadi monster, dia itu sebenarnya lagi ngandung sebuah anak. Mengandung anak aja ya, yaitu anak dari darahnya Poseidon juga. Dari kematiannya Medusa itu lahirlah Chrysaor dan kuda putih bersayap yang bisa dikenal sebagai Pegasus. Dan Pegasus dalam mitologi Yunani atau simbolisme sampai sekarang ini merupakan hewan yang represent innocence, kemurnian. Jadi dari awal sampai akhir itu ceritanya Medusa gara-gara Athena, dia mening juga di tangan Athena. Walaupun Athena tuh motifnya ya biar dia nggak suffer lagi. But regardless, sebagai tanda apresiasinya si Dewi Athena ini memodifikasi tameng Aegis dengan ukiran muka Medusa. Jadi ibaratnya lu tahu kan logo Versace. Yeah, Versace got inspiration from Athena and Medusa combined, and don't nobody tell me otherwise. So yeah, that is the story tentang Medusa. Jadi yang didepict dari film atau dari TV series, kalau Medusa tuh jahat, bahkan di video game aja lu bakal bunuh si Medusa juga and the Gorgons. She was never evil. Tetapi memang iya, the fact that she actually killed men, orang-orang yang datang ke dia melihat matanya jadi batu, ya mau gimana lagi, orang dikutuk bagaimana dong. Tetapi she was always been innocent. Gak pernah tuh yang namanya macem-macem lah nantang Athena. Athenanya aja. I don't really want to talk about Athena right now. Ngomongin tentang lo Dewi bijaksana mais. Cause I always been into Medusa. That is why my content name Medusa. I guess that is it y'all. I will see you next week. And yes, Medusa itu bakal ada terus. It's not like cuma sebulan sekali. Hell no. Don't forget to like and subscribe and follow your girls Instagram, Sasha X Marissa. Yeah, that's it. Bingung gue mau ngomong apa. Kesel deh pas gue selesai ngonten tukangnya berhenti juga. Anjing. Bye.